Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Informasi akan ikut sertanya putra-putranya Pak Jokowi dalam perhelatan pemilu. Di antaranya yang sudah tersebar, tersiarkan bahwa Gibran putra Mbak Pak Jokowi siap untuk dicalonkan pada perhelatan pilihan gubernur, walaupun belum jelas apakah Pilgub Jateng ataukah DKI, tapi santer-santer kalau tidak Jateng ya DKI, begitu. Ingin mengikuti jejak ayahnya mungkin ya. Yang kedua, Kaisang juga diinformasikan akan siap untuk ikut bersaing dalam perhelatan pemilihan wali kota Solo. Nah, informasi-informasi ini membuat gerah para politisi-politisi di barisan oposisi ya. Di antaranya adalah PKS mengatakan Mardhani Alisera ya bahwa sebaiknya ada peraturan yang melarang putranya presiden ikut dalam pemilu gitu ya. Karena dianggap tidak fair gitu ya, karena dianggap akan memanfaatkan kebesaran nama bapaknya. Kemudian mantunya Pak Jokowi juga dikabarkan siap untuk ikut pada perhelatan pilkada pilgub di sana ya. Nah, selain Mardhani Alisera, Muhammad Said Didu juga memberikan komentar yang miring, yang sinis menurut saya gitu. Dia bahkan menilai bahwa walaupun tidak menyebut nama ya, tidak menyebut Pak Jokowi, tidak menyebut anaknya Gibran atau Kaisang, tapi semua orang tahu bahwa itu arahnya ke sana. Dia menyindir bahwa Muhammad Said Didu itu menuliskan begini, dengan modal janji palsu dan kebohongan berhasil mencapai jabatan politik tertinggi. Apakah keluarga juga ingin menempuh cara tersebut? Ada banyak sekali suara-suara senada, suara-suara yang nyaris sama ya dari orang-orang yang selama ini memusuhi Presiden Jokowi. Nah, menurut saya ini adalah tanggapan komentar yang tidak beralasan, tidak argumentatif. Toh majunya Gibran, majunya kalau Kaisang kalau jadi nanti ya, juga Bobi mantunya itu melalui pemilihan umum, bukan jabatan yang tiba-tiba dikasih mendapatkan posisi karena otoritas atau karena power dari sang ayah. Kalau misalkan tiba-tiba Gibran dijadikan menteri, Kaisang dijadikan menteri atau pejabat teras yang lain di negara ini, itu boleh. Dan saya pun akan mengkritiknya, itu namanya KKN, kolusi, nepotisme, kan begitu. Tetapi kalau sepanjang bahwa posisi itu didapatkan, kayak Gibran hari ini menjadi wali kota Solo, terus Bobi wali kota Medan, melalui proses pemilihan umum yang wajar, menurut saya apa salahnya? Punya hak politik yang sama. Apakah setiap anak presiden kemudian akan sukses pada persaingan politik semacam itu? Belum tentu. Kalau memang reputasi bapaknya buruk, kalau memang dia sendiri reputasinya juga jelek, prestasinya tidak jelas, saya kira tidak semudah itu rakyat untuk memilihnya dan memenangkannya. Sudah banyak bukti kan? Sudah banyak bukti. Contoh AHY, anaknya mantan presiden RI, Pilgub DKI Jakarta, kalah jauh kan? Lah iya. Megawati Soekarno Putri, anaknya Bung Karno, bapak proklamator, 2 kali ikut Pilpres, nyalon sebagai presiden, kalah keok oleh SBY, Pilpres 2014, Pilpres 2004 dan 2009. Artinya apa? Rakyat sudah cerdas. Rakyat akan memilih yang terbaik, walaupun itu anak presiden sekalipun. Kalau nyatanya reputasinya meragukan, belum tentu dipilih.
Yang hari ini yang masih hangat saja, Puan, ya, Puan Maharani, anaknya Ibu Megawati, orang nomor 1 di PDIP. Walaupun belum pada tahap pemilihan presiden, baru pada tahap survei, surveinya jauh di bawah kader-kader yang lain yang bukan anaknya presiden. Masih jauh di bawah surveinya Pak Ganjar Pranowo. Bahkan masih di bawahnya Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Artinya apa? Belum tentulah anak presiden akan memenangkan pemilihan umum. Semua itu akan sangat berpengaruh pada reputasi, prestasi, kinerja, dan kepercayaan publik kepada presidennya dan kepada anak-anaknya. Kalau kemarin Gibran kemudian sukses menjadi wali kota Solo, tidak bisa kita pungkiri pengaruhnya Pak Jokowi sebagai presiden pasti ada. Tetapi kan semua itu kan pengaruh positifnya, energi positifnya, prestasinya Pak Jokowi yang kebetulan dilanjutkan di Solo oleh Gibran dan sanggup menarik perhatian dan sanggup mengukir prestasi-prestasi yang membanggakan. Sehingga kemudian kalau Gibran surveinya tinggi untuk maju di Pilgub, khususnya Jawa Tengah, itu sangat wajar. Kalau menurut saya tidak masalah. Apa salahnya? Justru kalau anak presiden dihalangi untuk ikut berkarir dalam dunia politik, justru itu adalah melanggar hak asasi manusia, melanggar hak politik seseorang. Apa alasannya? Undang-undangnya apa yang ngatur? Kan tidak ada. Kecuali Pak Jokowi serta-merta tadi mentang-mentang anaknya sendiri tiba-tiba jadikan menteri, padahal belum jelas prestasinya. Dijadikan ketua parpol gara-gara anaknya. Itu saya nggak sepakat begitu itu. Lah ya. Sudah terbukti lah dari zaman Soekarno, coba putra-putrinya Bung Karno kan banyak, tidak hanya Ibu Mega yang berkarir di partai politik, tapi tidak semuanya sukses kan. Lah iya. Pak juga putra-putrinya Pak Harto juga berkarir di politik. Mana? Walaupun anaknya presiden 30 tahun, partainya Tommy kemarin gagal kan begitu. Mbak Tutut juga nggak berhasil memimpin partai politik. Ambiar karena publik menilai secara langsung, publik bisa menilai walaupun beliau-beliau itu adalah putra-putri presiden. Nah, kan begitu. Jadi nggak apa-apa menurut saya, maju aja Gibran, maju aja Kaisang, buktikan bahwa Anda mampu merebut hati rakyat. Kalian mampu merebut simpati publik. Dan ukirlah prestasi-prestasi yang gemilang sebagai politisi di wilayahnya masing-masing. Kalau itu oke. Yang penting jangan memanfaatkan jabatan ayahnya dalam konteks KKN. Kalau itu saya sendiri akan melawan. Tidak boleh. Jabatan orang tuanya untuk memperkaya diri, untuk kepentingan pribadi dan kelompok keluarganya nggak boleh. Tapi kalau sepanjang bersaing secara fair, wajar dalam pemilu, oke lah. Rakyat yang akan membuktikan, rakyat yang akan memilih. Sukses dan tidaknya bukan karena pengaruh intimidasi dari orang tua, tapi karena reputasi dan kerja Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.